gitu yang lu lakuin, nggak Karena- hanya satu fokus di bidang tertentu aja. Iya, pada saat itu gue masih nyari-nyari, gue sukanya apaan sih. Oh bener sih, bener. Jadi gue kerja mekanik pernah, kerja di toko sablon pernah. Oke. Iya. Menarik Mekanik, ya. sablon, apalagi ya? Toko baju mbak, jadi fotografer Baju. mah pernah juga mbak. Udah fotografer, videografer, apalagi yang lu jajal coba? Aduh, nggak tahu deh. Kayak kopi sih udah di hati mbak, kopi. Udah di hati, jadi semua bidang yang lu udah pernah lakuin gitu baliknya ke kopi lagi. Baliknya Yang ke benar-benar kopi lagi. emang susah ya kalau udah benar-benar menyatu dengan jiwa kita gitu. Kemanapun pasti kita kepikirannya pengen bidang itu aja gitu. Ini audiens tuh banyak anak-anak Indo kan. Iya dong. Iya kan? Kayaknya segitu kalau ngomong Iya. bahasa Indonesia ya. Mending lu explore dari SMA, mau jadi apaan gitu, mau kerja Iya, lu pengen apaan. jadi apa SMA? SMA tuh gue cuman pengen nggak kerja sama orang loh. Oh, otaknya udah pengen usaha gitu ya. Businessman. Makanya ngambil sekolah bisnis ceritanya Oke, mbak. oke. Heeh. Nah, gue menarik juga selama kurang lebih berapa tahun? 4 tahun di Kanada? 4 tahun di Kanada. Apa yang membedakan negara Kanada dengan negara-negara lain yang mungkin seperti Indonesia, Australia sekarang mungkin bisa di-share gitu? Bisa nge-share-nya masalah apa nih? Misalnya tempat, mungkin biaya hidupnya, Oke. lokasinya tuh kayak gimana sih? Seperti yang kita lihat, Kanada itu kan beautiful country ya. Jadi alamnya tuh udah kayak New Zealand ya, di bagian selatan dekat dengan Australia, dan kalau di utara itu Kanada yang punya gitu kan. Nah, lu tinggal di Vancouver atau di Toronto atau di mananya gitu? Toronto. Nah, udah keliling kemana aja, nah makanya bisa share, oh iya lokasinya, tempatnya tuh kayak gini, jadi kita bisa membayangkan gitu. Udah keliling kemana aja ya? Vancouver pernah, Iya. ke Montreal, ke ya. Quebec. Iya, Tempatnya gimana ya? Kalau Vancouver tuh daerah-daerah country. barat Nah, lebih adem, enak lah. lebih adem, jadi ada sinar matahari. Ada sinar gitu. matahari, terus Oke. kalau winter tuh nggak sampai minus gitu. Mbak. Oke. Masih ya 5 derajat lah. Oke lah. Vancouver, iya. Vancouver cakep. Cakep. Kalau Toronto, Montreal gitu itu Montreal, lebih berasa dingin ya. Dingin banget, minus Dingin 30 Mbak. Seriusan. Serius, minus 30. kita 5 derajat aja udah kegigilan, apalagi minus 30 ya Bu. Salju tuh gua pernah salju sampai nggak bisa buka pintu Mbak. Seriusan? Keluar dari jendela, seriusan. Ya ampun, kebayang ya. Terus hari itu emang nggak ada kelas, jadi kan shuffle gitu ya. Bersihin driveway. Oh, ya ampun, tapi seru loh. Seru sih Mbak, Iya, pengalaman. pengalaman. Iya, Berarti lu benar jiwanya petualang ya. lumayan. Karena Lumayan. selesai sekolah langsung ke Kanada, berarti adventure. Iya, karakter lu tuh memang pemberani, karena kan biasanya nih kadang ya namanya kita yang tinggal di Pulau Jawa, biasanya kadang paling jauh merantau itu daerah mana sih gitu kan, paling jauh misalnya negara Singapura lah, atau ini kan Kanada nih lumayan jauh banget. Jauh banget sih. Jauh banget. 24 jam Mbak. flight. 24 jam. Tapi di Kanada sendiri ke multicultural kayak di Australia kan? Yes. Iya. Dan itu lo adaptasinya dengan orang-orang di sana kayak gimana? Lebih dekat sama orang-orang Asia kah, atau sama orang-orang bule dari negara mana mungkin? Awalnya, wah sebenarnya kampus gue bukan di Toronto, bukan di benar-benar di Torontonya, jadi kayak daerah Toronto itu masih 2 hours drive lah, 2 kota hours kecil drive, gitu. oke. Nah, saat itu tuh cuman gua doang orang Asia, nggak banyak. Oh. Jadi waktu itu hangoutnya sama orang masjid kan. Oke. Tapi banyak gak sih populasi orang Indonesia di sana? Population ini banyak. Kayak pas pemilu aja tuh yang terdaftar berapa ya kalau nggak salah 3.000-an, 4.000. Oke. Toronto banyak, Oke. udah 4.000. Berarti kalau banyak populasi orang Indonesia di sana, dia ada kayak apa namanya konjen-konjen setiap city, atau langsung kedutaan besar? Gue tahu di Toronto ada konjen, Iya. Toronto ada konjen, Vancouver ada konjen, Iya. tapi di state lain nggak tahu deh. Di provinsi lain nggak tahu deh. I see. Mengenai transportasi, gimana transportasi Good. umum di sana? Bagus? Good, Seriusan? seriusan. Oke, Lebih jadi nyambung dari di sini Mbak. lebih nyambung. Maksudnya?
kemana-mana tuh ada sistemnya gitu, kemana-mana tuh Oke. pasti ada kendaraan umum. Iya. Sampai iya. yang jauh-jauh pun tuh ada gitu. Oh ya, Yes. mungkin karena mereka udah tahu lokasinya lebih dekat ke alam, jadi mereka juga menyediakan fasilitas itu. Jadi kayak kalau di sini kan mungkin kalau kayak daerah-daerah yang agak-agak lebih ke bush, kita harus drive gitu Iya, kan, iya, nggak iya, banyak iya. bis atau Iya. kereta ke daerah itu. Kalau di sana mungkin mereka menyesuaikan juga. Kalau menurut gua sih mungkin Tuh. kalau Australia ini pembangunannya Masih belum, ya? nggak sejarah pembangunannya belum sama mereka. Iya pasti. Soalnya Toronto itu kan belum sebenarnya lebih dekat ke Amerika kan. Iya. Jadi kayak sistemnya tuh udah nyambung lah. Iya. Lu mau ke New York naik bis juga bisa, man. Oke, enak banget ya. Aduh, Iya. pengen deh gue sana ntar kalau miss corona ini. Sebetulnya Amin. sih gue udah pengen kesana sih, cuman ya gimana lagi ya gitu. Terus biaya hidup gimana tuh? Biaya hidup Lebih mahal di mana kalau compare dengan Sydney atau sebenarnya Melbourne, Australia ya? biaya hidup di mana, biaya hidup di Kanada, biaya hidup di Australia. Hah? Kalau lu di sini earn money, Hah? it's actually way better than di Indo gitu. Oh iya iyalah. Soalnya di Indo kayak oke lu kerja gaji lu UMR, Iya. karena gaji lu 4 juta gitu. Aha. Kalau misalnya lu ngontrak Hah? atau kos-kosan sebulan udah 2 juta gitu misalnya. Buat bensin sebulan udah 1 juta. Buat makan habis, men. Iya sih. Nggak bisa Iya sih. nabung di Jakarta kan. Iya benar. Di sini misalnya oke lah, lu bayar rumah 1 bulan jatuhnya 1.500 gitu. Iya. Tapi lu dalam 1 bulan bisa bikin 4.000 lebih gitu. Betul. Nah itu dia guys, makanya kenapa mungkin ada beberapa banyak orang Indonesia yang melancong, merantau gitu, menjadi imigran, pindah ke beberapa negara yang mungkin mereka punya misi dan visinya sendiri dalam hidup gitu. Terus ya biaya hidup seperti itu, dan mengenai gaya hidupnya tuh apa lebih similar kah gitu sama kayak di Australia, atau Kalau- mungkin lebih ke westernnya tuh lebih ke Amerika banget atau gimana sih? Justru gua ngerasanya ya kalau Hah? di Indo tuh gaya hidupnya maksa banget. Anak-anak tuh kayak pengen banget kelihatan keren lah. Lama-lama lu langsung di wah ini apaan sih gitu kan. Serius, Mbak. Kalau enggak tuh kayak apa Ini ya? kejujuran yang hakiki ya Bu Iya. Pak. Kayak lu tuh harus menjadi orang lain gitu. Oke. Lu tuh harus dituntut, lu harus kayak begini gitu. Oke. Kalau di sini kayak Bravo. di sini gue di Kanada, Iya. tapi gue bisa jadi siapa aja gue mau gitu. Sip, Dan bener gak ada yang guys. ngejudge. Bener guys, bener. Ini kadang aku mengiris juga, kadang sedih juga, kadang orang nggak percaya juga saya kalau Nah. gua menggebor-gebor dengan apa yang lo sebutin gitu ya. Nah. Tapi memang itulah yang kita rasakan beneran. Kayak gue kerja dengan pakaian seperti ini nggak harus bagus juga gitu, tapi Iya. selama lo bisa kerja gitu, Performa lu bagus. performanya lo bagus, udah nggak usah mikirin aduh sekarang pakai baju apa ya, harus mix and match. Meskipun kadang gue juga masih begitu gitu, tapi ya bodo amat, jadi nggak terlalu lebih mementingkan penampilan. Di sini kalau lo bisa kerja ya kerja gitu. Iya. Dan seperti yang dibilang oleh Rimba itu bener banget. Dan ya, terima kasih sudah mewakili isi hati saya. Setidaknya para viewers lebih terbuka dengan ya pemikiran yang jadul-jadul atau ya seperti itulah ya. Ya. Kita juga nggak bisa menyalahkan juga, tapi seperti itulah. Dan gaya hidup ya memang benar dibilang sama Rimba, memang kita seperti ini. Dan Kanada juga memang hampir sama dengan Sama Australia sih. ya. Kita sama-sama Commonwealth of United Kingdom juga kan. Kanada Iya. udah nggak Commonwealth. Dulunya iya, dulunya juga. Nah setelah lu selesai di Kanada, terus rehat dong balik ke Indonesia gitu kan. Visanya habis tuh. Visanya habis tuh gitu, dan udah selesai graduate. Kenapa nggak mau tinggal di sana? Kenapa Karena, balik ke Indonesia? Kan kalau gua mau PR, Iya. sekolah gua bisnis, Iya. ya gua harus kerja di kantoran dong. Jadi gua harus kerja jadi accountant lah, Iya, gua iya. harus jadi I don't know, marketing something iya, lah. iya, Pokoknya iya. harus di harus Iya, yang berhubungan lah kan. Iya. Cuman berhubungan kerja gua mekanik kan, Oke. nggak bisa kehitung buat PR mah, nggak ada poinnya.
Oh gitu. Yang ada dipertanyakan, kok lu malah jadi mekanik men? Iya benar. Sebenarnya dapat kerja sambil sekolah di sana tuh susah gampang nggak sih? Susah banget Mbak. Lebih susah daripada sini. Well, mungkin karena dulu sekolah gue bukan di kota besar ya, bukan di Torontonya ya. Iya. Jadi kayak gue akhirnya buat kerja gue harus ke Toronto. Jadi kayak Oh, oke. bolak-balik gitu Mbak, 2 jam. Iya, mau nggak mau. Mau. Iya. Oke. Cuman emang kerjaan sih yang gue rasain lebih gampang dapet di Australia daripada di sana Mbak. Oke. Karena mungkin persaingannya atau mungkin lapangan pekerjaan yang nggak begitu banyak atau apa sih kendalanya? Di lapangan pekerjaannya nggak terlalu banyak. Jadi Oke. satu buat orang lokal pun agak rebutan buat nyari Masa? kerja gitu. Iya Mbak. Oh, baru tahu loh guys, beneran. Soalnya emang aku sendiri memang belum pernah ke Kanada. Jadi ini menarik banget untuk di-share. Terus Atau mungkin nggak tahu ya kalau di industri hospo gue nggak tahu ya soalnya hospo emang banyak student sih yang kerja. Iya. Cuman gue nggak kerja hospo karena gaji hospo di situ tuh standarnya kecil Mbak. Paling cuma $7. 70.000 doang. Paling tinggi juga sejam $13 Mbak. Itu udah tinggi banget Mbak. Oke. Nah, Oh. sementara jadi mekanik gue earn 20 lebih Mbak. 20 Bener. something, kan. Jadi kayak jadi mekanik aja. Bener. Tapi kan tetap ada superannuation dan segala macam juga kan. Ada ya, Di sama Kanada. aja kayak di sini ya. Iya. Soalnya kan kalau di Amerika kan nggak ada kan ya. Iya, lebih broken sih sistemnya. Maaf ya, jadi buat kalian yang nanya superannuation apa, itu ya seperti kayak dana pensiun dan mungkin di Indonesia masih belum ada. Di Amerika juga tidak ada. Jadi hanya beberapa negara-negara di dunia ini yang mungkin kalian bisa search sendiri dan hanya ada di beberapa seperti Kanada, Australia, yang gue tahu Swiss, Belanda. Australia bagus tau, Australia good Ya, ya. Australia good. Nah, jangan dulu bahas Australia. Oh, jangan Setelah dulu. selesai, lu balik kan ke Indonesia. Iya. Terus berapa lama tuh jeda lu istirahat? Di Indonesia itu 1 tahun Mbak. 1 tahun. Ngapain tuh 1 tahun? 1 tahun itu kerja di Starbucks. Starbucks. Oh, Jadi jadi awalnya gue nggak langsung di Starbucks. Gue Iya. awalnya itu kerja di toko baju gitu Mbak, retail oke. Mbak. Iya. Awalnya gue cuman ya mas-mas jagain toko baju Oh, di gitu. Indo ya. Iya, benar-benar. Itu tahun berapa ya? 2000 berapa berarti ya? Kalau gue berangkat 2011 berarti 2015 ya? Iya 2015. Oke, 2015. Oke. Terus waktu di Starbucks itu dari situ lalu mulai lebih mengenal kopi, Mengenal kopi. lebih passionnya itu lebih ngena gitu karena pertama jatuh cinta di kopi itu kan di Kanada. Di Kanada. Balik ke Indonesia kerja di Starbucks yang Oh. tentunya apa? Kenapa gue memutuskan harus kerja di